Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas terkait dengan pembelajaran statistika dan peluang SMA pada mata kuliah pembelajaran matematika SMA. Pembahasan ini terkait dengan tugas project based learning yang telah kalian susun dan juga telah kalian diskusikan serta sudah kalian evaluasi terkait dengan perencanaan atau rancangan dari PJBL-nya serta evaluasi terkait dengan pelaksanaan project based learning-nya. Nah, di sini untuk mata pelajaran matematika dengan materi statistika dan peluang di SMA memuat beberapa materi di antaranya yaitu ukuran pemusatan dan penyebaran data, permutasi dan kombinasi, kejadian majemuk dan peluang kejadian saling lepas, saling bebas, kemudian distribusi binomial dan nominal. Oke. Langsung saja untuk ukuran pemusatan dan penyebaran data, kita lihat di sini saya pilih untuk masing-masing materi saya pilih satu contoh yang rancangan maupun penyelesaian tugas PJBL-nya sangat baik. Jadi satu tugas untuk masing-masing materi. Nah, yang pertama terkait dengan materi ukuran pemusatan dan penyebaran data. Di sini yang disajikan oleh kelompok pertama. Oke, nah rancangannya sudah disajikan kompetensi dasar dan rancangan pembelajaran. KD-nya memuat KD3 dan KD4. Kemudian di sini juga sudah disajikan indikatornya, indikator pembelajaran untuk materi ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, kemudian disediakan lembar kerja proyek untuk menyelesaikan proyek yang diberikan. Nah, sebetulnya di sini dituliskan petunjuknya lakukan pengumpulan data yang dapat kalian peroleh di lingkungan sekolah kalian. Nah, dan petunjuk yang lainnya. Tetapi pada form proyeknya sudah dituliskan tema proyek yaitu persebaran ukuran sepatu siswa di SMA bla bla bla. Artinya berarti data yang diambil adalah data yang spesifik. Jadi untuk materi ukuran pemusatan dan penyebaran data maka bisa dilakukan dengan dimulai dari pengambilan data secara manual. Nah, di sini sudah disajikan waktu pelaksanaan, kemudian pengumpulan data, form untuk isian pengumpulan datanya yaitu terkait ukuran sepatu dan frekuensinya, kemudian pengelompokan datanya berdasarkan dibuat interval dan frekuensinya, kemudian penyajian data dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, OGIF, dan diagram lingkaran, serta dibutuhkan interpretasi makna dari setiap data yang disajikan. Kemudian menentukan nilai min, median, modus, kuartil, dan simpangan data berserta langkah pengerjaannya. Oke. Catatan lapangan dan kesimpulan. Oke, jadi proyek ini memang yang cukup sederhana pada materi statistika dan peluang, yaitu terkait dengan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang diambil oleh kelompok ini adalah terkait dengan ukuran pemusatan data. Oke, jadi ini adalah hasilnya, data yang diperoleh. Kemudian penyajian dalam bentuk histogram, OGIF, dan juga diagram lingkaran. Kemudian sudah disajikan juga interpretasi datanya seperti apa, dan menentukan min, median, modus, serta kuartil dan simpangan kuartil yang diminta sesuai dengan perintah pada proyeknya. Nah, sedikit kekurangannya adalah
di sini seharusnya bisa dibahas bukan terkait dengan kegunaan histogramnya ya, tapi bagaimana cara membaca data pada histogram, poligon frekuensi maupun OGIF. Kemudian terkait dengan proyeknya mungkin bisa lebih mendalam lagi terkait dengan ukuran pemusatan dan serta ukuran penyebaran data. Jadi proyek yang dilakukan bisa lebih luas. Oke. Jadi ini salah satu contoh untuk materi ukuran pemusatan dan penyebaran data, proyek yang baik, tersusun dengan rapi juga. Nah, untuk ukuran pemusatan dan penyebaran data di sini di materi SMA itu ada 3 pokok materi bahasan, yaitu terkait dengan penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Penyajian data biasanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Ukuran pemusatan yang dibahas biasanya min, median, modus, kemudian ukuran penyebaran, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Nah, semua dibahas baik dengan data tunggal maupun data berkelompok. Kemudian materi yang kedua yaitu terkait dengan permutasi dan kombinasi. Nah, kita lihat satu contoh proyek terkait dengan permutasi dan kombinasi. Di sini ada dari kelompok 3, permutasi dan kombinasi. Nah, beberapa kelompok yang lain di sini proyeknya memang dibuat dalam perintah, artinya siswa diperintahkan untuk melakukan apa, kemudian menghitung misalkan permutasi atau kombinasi dari suatu kejadian yang telah dari aturan yang telah ditetapkan. Nah, pada kelompok ini proyeknya terlihat bagus karena dirancang dengan baik apa yang harus dilakukan oleh siswa. Jadi misalkan di sini siapkan kertas, kemudian tulis huruf A, B, C, D, dan E pada kertas yang digunting. Carilah banyak kata yang terdiri dari 3 huruf yang berbeda yang diambil dari huruf A, B, C, D, dan E. Nah, perhatikan urutan dan penyusunan hurufnya. Nah, di sini harapannya adalah ketika dilaksanakan proyek, maka ada minimal contoh kata yang terbentuk dari atau susunan huruf yang terbentuk dari yang diperintahkan di sini. Tetapi kelompok yang mengerjakan karena tujuannya sebetulnya adalah menghitung berapa banyak kata yang terbentuk gitu. Tapi di sini langsung bisa ketemu jumlahnya sekian. Nah, akan lebih baik jika dalam proyek ini diperintahkan terlebih dahulu untuk menyusun katanya seperti apa, baru menghitung berapa banyak kata yang terbentuk. Nah, ini sama juga dengan aktivitas yang kedua atau kegiatan yang kedua, yaitu menyusun banyaknya buku. Jadi berapa banyak susunan buku yang akan terbentuk, seperti itu. Kemudian sama juga dengan kegiatan yang ketiga terkait dengan pengambilan piring dan gelas yang telah disediakan. Nah, jadi di sini kegiatannya sudah baik, artinya sudah disediakan gambar, disediakan perintah yang cukup jelas, dan harapan saya sebetulnya ketika mengerjakan maka ada contohnya manual dulu, baru akan ditemukan berapa perhitungannya menggunakan rumus seperti itu. Nah, di sini kan langsung menggunakan rumus yang diperlukan. Oke, good. Jadi kelompok ini sudah baik menyusun proyek dan menyelesaikan proyeknya. Ini merupakan contoh untuk materi permutasi dan kombinasi. Nah, pada
pada materi ini beberapa submateri yang dibahas yaitu terkait dengan aturan penjumlahan dan perkalian, kemudian rumus permutasi dan kombinasi, kemudian rumus permutasi dengan menggunakan beberapa unsur yang sama. Jadi di sini konsepnya membangun konsep bagaimana siswa memahami apa itu perbedaan permutasi dan kombinasi, kemudian bagaimana bisa menemukan rumusnya seperti itu, kemudian bagaimana menentukan permutasi jika ada unsur yang sama, dan bagaimana menentukan permutasi siklik gitu, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga terkait dengan materi kejadian majemuk dan peluang saling lepas, saling bebas, dan peluang bersyarat. Ini dari kelompok 6 kelas A. Di sini juga sudah disajikan kompetensi dasar, kemudian karena yang dibahas di sini adalah kejadian majemuk, peluang saling lepas, peluang saling bebas, dan peluang bersyarat, kelompok ini sudah menyajikan semua materi ini dengan baik dengan mengambil satu contoh secara langsung. Jadi misalkan di sini contohnya adalah menggunakan kartu. Kemudian apa yang harus dilakukan dengan kartu tersebut? Nah, misalkan di sini tentukan ruang sampelnya, kemudian hitunglah peluang terambilnya kartu as atau kartu hati. Sama untuk kejadian yang kedua. Kejadian yang kedua yaitu pelemparan 2 buah dadu. Nah, apa yang harus dilakukan? Membuat tabel pelemparannya, kemudian menentukan peluang munculnya jumlah mata dadu 6 atau 8. Kemudian untuk peluang saling bebas, di sini misalkan mengambil contoh kelereng. Apa yang harus dilakukan dengan kelereng-kelereng ini? Siswa diminta untuk menghitung apa? Nah, di sini siswa diminta untuk menghitung peluang kejadian terambilnya kelereng putih pada pengambilan pertama dan kelereng merah pada pengambilan kedua. Kemudian peluang bersyarat. Peluang bersyarat, misalkan di sini contohnya adalah 2 buah dadu. Kemudian siswa diminta untuk membuat tabel pelemparan 2 buah dadu itu ruang sampelnya seperti apa. Kemudian diminta untuk menentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 7 dengan syarat dadu pertama muncul angka 5, angka atau mata dadu 5. Kemudian hitung dengan rumus. Nah, jadi keempat kegiatan atau aktivitas ini sudah menunjukkan perbedaan bagaimana sih kejadian majemuk, bagaimana kejadian saling lepas, kemudian menghitung peluangnya, kemudian bagaimana kejadian saling bebas dan menghitung peluangnya, kemudian bagaimana menentukan peluang kejadian bersyarat. Nah, di sini juga sudah dilakukan dengan baik oleh kelompok yang mendapatkan tugas ini. Jadi sudah ditentukan misalkan sesuai dengan apa yang diminta dari proyek tersebut. Nah, misalkan ini membuat ruang sampelnya, maka disusun semuanya, kemudian tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu 6 atau 8. Nah, mana yang menunjukkan jumlah mata dadu 6 atau mata dadu 8? Nah, secara manual kita bisa menghitung jumlahnya berapa, kemudian kita juga bisa menghitung menggunakan rumus. Nah, jawaban yang sama juga dilakukan untuk kejadian yang ini, yang kelereng tadi. Jadi sudah dikerjakan dengan baik. Nah, untuk kejadian untuk menentukan peluang bersyarat juga sudah ditentukan. Jadi membuat tabel hasil percobaannya seperti apa, kemudian menentukan peluang jumlah mata dadu yang lebih besar dari 7. Jadi mana saja yang lebih besar dari 7. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang dengan syarat yang pertama muncul adalah
angka 5, maka yang mana ditentukan yang hanya angka 5. Jadi siswa akan memahami secara manual konsepnya itu seperti apa, baru akan diajarkan secara rumusnya bagaimana. Oke. Jadi ini merupakan contoh project based learning untuk materi untuk materi kejadian majemuk dan peluang saling lepas, saling bebas dan bersyarat. Oke, materinya memuat 4 submateri tadi. Jadi kejadian majemuk secara umum, kemudian peluang kejadian jika kejadiannya saling lepas, saling bebas, dan kejadian bersyarat. Kemudian yang terakhir untuk materi statistika dan peluang, di sini ada distribusi binomial dan distribusi nomial. Nah, ini yang saya ambil sepertinya membahas terkait distribusi binomial. Ya, jadi ditulis rancangan proyeknya, kemudian lembar kerja proyek. Nah, pada lembar kerja proyek ini juga sudah disediakan aktivitas yang bisa dilakukan oleh siswa. Misalkan di sini diminta untuk menyiapkan uang logam, kemudian apa yang harus dilakukan oleh siswa dan apa yang harus dicari oleh siswa. Nah, satu hal yang baik untuk materi yang cukup kompleks dalam project based learning, kita bisa menambahkan satu contoh atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan siswa, jadi tidak merasa bingung. Jadi kalau misalkan contohnya tadi yang pertama misalkan ukuran pemusatan data, itu kan sebetulnya sudah diperoleh ketika SMP, jadi min, median, modus kita asumsikan bahwa siswa sudah mengenal itu. Nah, untuk misalkan materi distribusi binomial dan materi distribusi normal, ini kan materi yang cukup kompleks, jadi di sini bisa diberikan contoh ataupun langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh siswa. Misalkan ini mendaftar dulu diagram pohon, ruang sampelnya seperti apa. Kemudian, nah dari diagram tersebut ruang sampelnya adalah bla bla bla, banyaknya adalah berapa. Nah, kemudian diberikan contoh ruang sampel seperti ini. X menunjukkan ini X besar menunjukkan munculnya gambar, jadi X besar sama dengan 0. Kemudian, nah ini yang bagus, jadi karena diminta untuk menentukan peluang munculnya gambar, nah tentukan distribusi peluang untuk munculnya sisi gambar. Selanjutnya tentukan peluang untuk semua nilai variabel acak X besar. Nah, X besar ini adalah peluang munculnya gambar. Nah, maka di sini ruang sampelnya adalah ketika A, maka X besarnya sama dengan 0. Nah, untuk menentukan distribusi peluangnya, nah kita mulai dari X sama dengan 0. Maka di sini sudah diberikan satu contoh dulu. Peluang untuk X sama dengan 0 bisa dihitung dengan cara seperti ini. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan 1 dan seterusnya, ini siswa diminta untuk menyelesaikan sendiri. Jadi, untuk materi yang lebih kompleks, kita bisa melakukan beberapa tahap, langkah-langkah yang lebih detail dan contoh untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, sedikit kekurangannya adalah, nah di sini kan akan ditemukan distribusi peluang untuk variabel acak X. Nah, sedikit kekurangannya adalah di sini siswa diminta untuk menuliskan rumusnya. Nah, ini memang agak sulit ketika siswa sudah bisa menentukan distribusi peluangnya dengan langkah-langkah sebelumnya, kemudian diminta untuk menuliskan rumus secara umum. Nah, ini memang agak sulit, jadi tidak bisa ujuk-ujuk seperti itu. Oke, ini hasil pengerjaan
dari kelompok yang memperoleh proyek tadi. Jadi tinggal diisikan bagaimana ruang sampelnya, ruang sampel secara keseluruhan, kemudian ini ruang sampel yang berkaitan dengan munculnya gambar, kemudian perhitungan untuk distribusi peluang munculnya gambar seperti apa. Nah, sampai disajikan pada tabelnya seperti ini. Oke. Nah, untuk distribusi binomial dan normal, memang dua submateri ini yang dibahas di matematika peminatan. Jadi distribusi binomial ini terkait dengan distribusi dengan variabel acaknya diskrit. Kalau normal biasanya adalah kontinu. Mengingatkan saja seperti ini rumus untuk peluang dari distribusi binomial, kemudian beberapa syarat distribusi binomial, yaitu diantaranya percobaan dilakukan beberapa kali dan biasanya hanya menghasilkan dua kemungkinan yang bisa kita sebut sebagai kemungkinan peluang berhasil atau peluang gagal. Kemudian untuk distribusi normal ini digunakan pada variabel acak kontinu. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Biasanya yang dibahas itu terkait dengan C kuadrat seperti itu. Nah, dan kurva distribusi normal. Bagaimana bentuk kurva dari suatu data kalau dia memiliki distribusi yang normal. Oke. Jadi secara keseluruhan kalian sudah merancang sebuah project based learning dengan baik. Beberapa kekurangannya memang ada beberapa yang sudah menyajikan datanya dari awal, sehingga apa yang harus dilakukan siswa kalau datanya sudah disajikan dari awal, berarti siswa hanya menghitung melalui rumusnya saja, misalkan seperti itu. Kemudian ada juga proyek yang tidak jelas apa yang harus dilakukan siswa, jadi hanya meminta siswa untuk silahkan dicari data tentang ini, kemudian dihitung hal ini. Nah, itu terlalu umum, jadi tidak bisa juga proyek dirancang seperti itu. Jadi proyek memang harus dirancang secara detail dan kita memang harus menyesuaikan kondisi. Jadi pada masing-masing materi sudah disajikan tadi dari kelompok-kelompok yang sudah baik menyajikan project based learning-nya dan bagaimana melaksanakan project based learning-nya. Semoga contoh-contoh tersebut bisa menjadi evaluasi dari tugas kalian sebelumnya. Jadi memang project based learning ini kita bisa melakukan secara sederhana untuk siswa sebagai salah satu alternatif model pembelajaran untuk mengembangkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam pembelajaran, dan diharapkan kalian bisa memahami terkait dengan bagaimana sih seharusnya pelaksanaan project based learning bagi siswa. Oke, demikian sedikit penjelasan terkait dengan project based learning. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.